Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, masih kitab Ulangan. Ini sudah tema yang ke-21. Kita ambil dari pasal yang ke-31. Ini judulnya LIC pendahuluan nyanyian Musa. Tapi kita ambil tema sesuai dengan inti daripada perikop ini adalah mengenai saksi. Saksi apa? Karena begini, ceritanya itu sebelum Musa mati, Tuhan menyatakan bahwa ayat 16, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku. Waduh, ini kabar ngeri juga ya. Musa yang sudah melayani dengan setia, Alkitab bilang Musa itu setia dalam segenap rumah Tuhan. Dan dia sendiri akibat kedegilan atau kekerasan hati orang Israel, dia sendiri terkena disiplin Tuhan, tidak bisa masuk. Bahkan ketika di akhir hidupnya ini dikatakan, dinubuatkan lah ya seperti itu ya, bahwa Israel akan berzina, akan menyembah ala-ala asing yang ada di tanah perjanjian itu, ala-ala bangsa-bangsa lain itu, yang 7 bangsa itu yang belum dimusnahkan dulunya. Ini sesuatu yang tentu sangat melukai dan menyedihkan hati Musa ya. Dan untuk memberikan ada suatu saksi, karena Musa kan akan mati, dia tidak bisa menyaksikan ini semua. Jadi Tuhan menaruhkan atau mengajarkan kepada Musa supaya Musa sampaikan kepada orang Israel suatu nyanyian yang isinya itu suatu kesaksian bahwa Israel telah menyimpang ya. Ya teguran juga, ya suatu kesaksian lah ya. Saksi ini bukan hanya nyanyian, tapi di sini juga Taurat ya. Ini kalau saya baca di sini ayat yang ke-26, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Ini saya pakai Eli ya. Supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Jadi bukan hanya nyanyian aja, tapi juga kitab Taurat itu menjadi saksi terhadap Israel kelak. Ketika nanti Israel akan menyembah berhala ya. Jadi sebagai saksi itu dia bisa menyampaikannya, mengingatkannya, menegur dengan harapan kalau bisa kembali Israel ya. Kalau enggak ya Israel sesuai dengan isi nyanyian itu juga bahwa Israel akan kena disiplin. Nah, jadi saksi itu, ini yang tema kita. Saksi itu tidak harus orang, ya. Saksi itu bisa berupa nyanyian kayak gini, sampaikan ya, nanti orang Israel turun-temurun ngajarin nyanyian ini. Saksi juga bisa berupa kitab Taurat, itu juga saksi ya. Bahkan ketika 2,5 suku itu yang setelah dia mengalahkan ya, negeri itu aman lah ya, dia kembali ke daerah, karena dia tidak mau tinggal di tanah perjanjian yang di sebelah barat Sungai Yordan, tapi 2,5 itu Ruben, Gad dengan setengah suku Manasye maunya sebelah sini timur. Dan mereka pikir nanti kalau anak cucu kami ya, kita nggak, kalau sejaman kita sih ada saksi ya bahwa kita adalah bagian daripada umat pilihan Tuhan. Tapi kalau nanti sudah turun bergenerasi ini, siapa lah yang jadi saksi nih bahwa kami yang di sebelah timur Yordan juga adalah bagian daripada umat pilihan Tuhan. Akhirnya mereka bikinlah mesbah tiruan ya, mesbah tiruan yang supaya nanti kalau anak cucu mereka itu, kalau nanti orang-orang di sebelah
barat Sungai Yordan itu bilang, kalian tidak ada bagian dengan umat Tuhan, karena kalian ini sebelah timur, itu bukan tanah perjanjian. Nah, karena nanti anak cucunya ini bisa bilang, itu ada mesbah tiruan. Itulah saksi bahwa kami juga adalah bagian dari umat Tuhan, ya. Jadi saksi itu bisa bentuknya benda mati, ya, mesbah tiruan, atau kalau Yakub bikin itu waktu dengan Laban itu ada saksi, itu timbunan batu, ya. Yakub menyebut namanya Galet, kalau si Laban kayaknya dia nyebut Yegar Sahaduta kalau tidak salah, ya. Jadi saksi itu bisa apa saja. Pendeknya, saksi itu memberitakan sesuatu, mengingatkan akan sesuatu. Saksi itu juga bahkan menegur, ya, akan sesuatu, ya. Nah, mari kita lihat dulu sedikit, ya. Ini istilah, ya, yang dipakai di sini untuk saksi itu. Istilah Ibraninya, ini saya ada satu buku, bisa bantu sedikit, ya. Ini dalam Perjanjian Lama, istilah saksi, kata benda, ya, itu yang muncul 69 kali, ya. Biasanya diterjemahkan witness, ya. Ini artinya witness ini atau saksi ini, dia dibilang to repeat atau do again, mengulang. Jadi saksi itu apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dipahami, apa yang dinikmatinya, itu diulang lagi, disampaikan. Tentu dengan mulut. Nah, karena ini saksi, terutama mulut, ya. Ya, bukan juga hanya mulut, tapi juga keberadaan orang itu bisa menjadi saksi, ya. Jadi saksi itu seseorang atau benda atau apapun juga yang mengulang dia apa yang diembannya itu, diulangkan lagi, yang dia pahami, yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia dapat wahyu dari Tuhan, itu disampaikan, diulang, ya, mengulang, to repeat, ya, atau do again. Kemudian kalau yang kata Perjanjian Baru, itu saksi itu martireo, itu kata kerja, menyaksikan, ada 76 kali. Sementara kata bendanya martiria atau kesaksian 37 kali. Nah, kalau dalam Perjanjian Baru ini orang, ya. Saksi itu orang, ya. Hamba-hamba Tuhan lah, pelayan-pelayan Tuhan itu saksi itu. Kayak Yesus itu dia saksi. Saksi yang setia, ya, dikatakan, ya. Kita lihat dulu kondisinya atau latar belakang Perjanjian Lama dulu, ya. Kita sedikit bahas, tapi sebaiknya kita juga langsung aplikasikan saja ke dalam Perjanjian Baru. Karena begini, kasusnya ketika Musa menyampaikan suatu nyanyian atau kitab Taurat ini sebagai saksi, itu kasusnya itu Israel belum jatuh dalam penyembahan berhala pada saat itu. Dia sedang ada di dataran Moab itu seberang timur Yordan, dia belum masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa menyampaikan kalau kalian nanti masuk, kalian makan di sana hasilnya, kalian diberkati Tuhan, menjadi gemuk dan sebagainya, disitulah kalian nanti akan berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, melanggar perjanjian Tuhan, dan menyembah ilah-ilah asing yang ada di negeri perjanjian itu, dari 7 bangsa itu. Jadi gitu, ya. Ini kasusnya mirip dengan ketika Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 di akhir perjalanannya. Jadi Paulus itu sedang mau jalan ke Yerusalem, ya. Ketika itu di Yerusalem nanti dia ditangkap, ditahan di Kaisarea 2 tahun, nanti dia dibawa ke Roma 2 tahun juga di sana. Tradisi sih atau ayat-ayat di Alkitab membuktikan bahwa dia dilepaskan lagi. Baru tahun 67 dia mati, sekitar 66-67 mati martir. Di bawah Kaisar Nero, ya. Jadi ini sebenarnya ketika Paulus sedang berjalan, dia tidak mau buang waktu di Asia, dia panggil para penatua
di Efesus, ya, Asia Kecil itu, yang Yohanes mengirim surat ke 7 gereja itu. Efesus salah satunya, itu para penatua dipanggil, kumpul di Miletus. Disinilah Paulus mendapatkan pewahyuan persis seperti Musa begini, ya. Di akhir kehidupannya, Paulus diberitahu oleh Tuhan bahwa akan ada serigala ganas akan menyerang para penatua, para pemimpin, sehingga nanti mereka dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Ya, tadinya murid-murid itu ditarik oleh roh atau dipimpin total oleh Roh Kudus. Paulus sendiri pun menyebut dirinya tawanan roh karena dia hanya bisa mentaati Roh Kudus. Tapi kemudian, karena nanti saya berdetail ada 3 ajaran itu, walaupun hanya saya ulang aja karena udah sering ini saya sebut. Dengan ajaran palsu, jadi mereka menarik murid-murid yang tadinya di bawah kepemimpinan Roh Kudus, sekarang ditarik menjadi kepemimpinan manusia dengan otoritas manusiawi. Ya, nanti kita lihat ya. Pendeknya, ini pun sedih juga ini Paulus ya. Dia sudah melayani ya, keliling ya, Asia, Eropa juga ya. Filipi itu kota pertamanya terus ya, ke tanah Yunani juga. Bahkan dia sampai ke Roma juga. Tapi di akhir-akhirnya itu, Paulus diberitahu oleh Tuhan bahwa gereja akan tercabik-cabik oleh serigala ganas yang masuk ke dalam beberapa pemimpin. Ngeri ini ya. Jadi sudah, ya itulah kenyataan. Tapi sebagai saksi, Paulus ya enggak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya saksi itu. Nah, di sini ada yang satu istilah ya. Saksi itu bukan diharapkan. Dia harusnya disebut saksi kalau dia setia. Hanya satu istilah, ada satu karakteristik lah, ciri seorang saksi itu. Dia harus setia. Karena saksi itu setia itu dalam arti begini. Ingat ya, bukan setianya bukannya nggak karu-karuan setia kemana. Iya jelas, karena saksi itu begini. Dia kan tadi pengertiannya mengulangi ya, repeat, ya, to repeat atau do again, mengulangi lagi. Apa yang dia lihat, apa yang dipahaminya, apa yang diajarkan kepada dirinya, apa yang menjadi adalah dirinya itu, dia harus ulang lagi. Katakan, sampaikan, ya. Dan kalau dia setia, itu berarti saksi ini tidak merubah. Ya, misalnya dia melihat sesuatu, dia memahami sesuatu, Tuhan bicara sesuatu kepada dia, atau dia karena 1-2 hal, dia ngomong lain. Nah, ini bukan saksi setia ini. Ya. Nanti kita melihat ini, apa yang menyebabkan orang bisa ngomong lain. Mulutnya tuh diatur oleh apa? Bisa. Misalnya, oleh uang. Pelayan Tuhan ini, saksi Tuhan lah ya saya bilang ya. Itu lidahnya bisa dipelintir oleh duit. Oleh duit ya, suap. Nah, suap. Ya. Dia menerima sesuatu dari Tuhan. Dia memahami sesuatu dari Tuhan. Tuhan sudah bicara kepadanya, dia mendapat firman, tapi karena duit, lidahnya tuh di lain. Dia nggak mengulangi apa yang disampaikan kepada dirinya, tapi dia merubahnya sedemikian. Karena uang, ya. Umumnya karena begini, karena duit, karena uang itu, mamon itu, kekuatannya kalau Tuhan membandingkan dirinya dengan mamon. Tuhan tidak bandingkan dirinya dengan hawa nafsu seks misalnya, walaupun itu juga ya. Tapi mamon. Dan kemuliaan Tuhan itu biasanya disanding dengan kemuliaan manusiawi. Nah, jadi yang kedua, yang pertama tadi mamon ya, uang. Bisa memelincir atau membuat saksi itu tidak setia. Tidak mengulangi dia. Apa yang dia dapat, dia sampaikan lain. Itu saksi yang tidak setia. Yang kedua, kemuliaan manusia. Ini kalau uang itu udah termasuk ya jabatan lah,
apa semuanya lah, fasilitas dan macam-macam lah ini ya, yang benda-bendawi itu ya. Kemudian yang kedua yang bikin saksi itu tidak setia adalah kemuliaan manusia, karena ini kemuliaan manusia ini daya rusaknya, katakanlah begitu ya. Oh itu ya Mamon yang pertama ya, karena sebenarnya mereka tuh kompak, setali tiga uang apa istilahnya kalau kompak itu. Karena orang yang kaya pasti dia dapat kemuliaan dari manusia juga. Orang miskin itu selalu dihina di dunia ini, udah pasti itu ya. Itu sebabnya orang ingin kaya, supaya dia mendapat kemuliaan manusia juga. Nah, jadi ini sebenarnya Mamon dengan kemuliaan manusia ini ya sama lah ya. Tapi ada bedanya begini. Misalnya seorang saksi ya, menerima sesuatu dari Tuhan, memahami sesuatu dari Tuhan, diwahyukan firman Tuhan. Ketika dia berbicara karena dia ingin disukai orang, ketika dia berbicara karena dia tidak tahan kalau dikritik, ya, tidak tahan kalau disalah mengerti, maka dia memelintir kalimatnya itu agar mendapatkan respon amin dari manusia, dari jemaat misalnya gitulah. Ini kemuliaan manusia. Atau kalau dia bicara dengan orang kaya, karena banyak ayat-ayat firman Tuhan untuk orang kaya itu menyakitkan bagi telinga ya, telinga manusiawi itu menyakitkan. Misalnya ada ayat, lebih mudah apa ya, unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Kan gak enak itu. Gak enak itu kan. Atau dia sudah ada pewahyuan tentang gereja, pewahyuan tentang rencana Tuhan ketika Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Sementara di sini denominasi udah pecahlah gereja itu. Ketika dia memelintir itu dengan teologinya, kadang-kadang teolog itu ada yang mengatakan gereja itu ada dua. Yang satu invisible, yang tidak kelihatan, itu semua anak Tuhan, umat Tuhan yang udah lahir baru. Kemudian ada yang visible, itu gereja juga katanya, gereja yang visible, ya kayak Presbyterian, Baptis, ya Reform atau apa semuanya itu gereja. Nah ini memelintir, lidahnya tidak mengatakan yang benar, biasanya karena kemuliaan manusia. Bisa jadi juga karena dia memang juga bagian daripada denominasi itu. Dia mendapat makan dari denominasi itu. Dari denominasi itu. Dia dapat jabatan dari denominasi itu. Sehingga dia membenarkan denominasi itu adalah gereja yang katanya visible, yang kelihatan. Sementara Alkitab bilang gereja ya gereja. Kisah para Rasul itu jelas, itulah gereja, organisme. Nanti saya mau bilang kenapa dia jadi pecah? Itu yang tadi yang saya bilang Kisah para Rasul 20 plus nanti tambahan ajaran Bileam, Nikolaus, Jezebel. Oke dulu ya. Nanti kita masuk ke situ. Tapi yang jelas saksi yang utama tuh saksi bukan pintar otaknya. Saksi itu bukan yang terutama manis lidahnya. Ya, ingat ya. Saksi itu batu pun bisa jadi saksi, timbunan batu itu bisa jadi saksi. Dia bukan hanya bodoh. Kalau batu nggak bisa bilang bodoh ya. Dia bahkan nggak bisa ngomong. Tapi dia bisa menyampaikan sesuatu. Bahkan diberi nama oleh Yakub, Galet katanya. Kalau yang si Laban namain itu Yegar Sahaduta apa ya. Jadi yang terutama yang dituntut dari seorang saksi bukan pintarnya dulu. Kadang-kadang saksi makin pintar, nah itulah teolog-teolog, dia bisa pelintir. Alkitab bilang yang sekarang ini denominasi itu bukan gereja, udah jelas ya. Tapi si para teolog ini dimainkan karena pintarnya. Ya pintar salah gitu. Akal-akalan. Dia bilanglah gereja itu invisible dan visible. Untuk membenarkan denominasi itu adalah gereja juga katanya. Hanya yang visible.
Saksi itu bukan yang utama, yang pintar, yang mulut manis, atau yang berpendidikan tinggi, S1, S2, S3, teologi, bukan itu. Ya, enggak salah orang sekolah kalau ada kesempatan, tapi kalau lidahnya diatur oleh uang, atau diatur oleh jabatan, atau diatur oleh kemuliaan manusia, ini dia enggak saksi. Enggak saksi yang setia itu. Nah, kita lihat dulu ya, kita ambil dulu contoh Yesus itu, saksi yang setia. Yesus itu saksi karena dia firman menjadi manusia. Sebenarnya, jadi ketika Yesus itu berhadapan dengan dunia keagamaan, ya kita harus ingat, selalu harus kita ingat, Yesus itu diutus kepada dunia keagamaan pada zamannya itu, kepada umat Tuhan, yaitu Judaisme. Kalau isme itu biasa ajaran. Yuda itu Israel ya, Yehuda. Jadi ajaran agama Yahudi itulah Yudaisme. Nah, Yesus sebagai firman yang hidup, dia konfrontasi, dia bersaksi, dia sampaikan firman itu. Dan Yesus saksi yang setia sampai mati. Karena yang membunuh Yesus, ingat ya, yang bunuh Yesus bukan Pilatus. Hati-hati, jangan ketipu dengan pengakuan iman bahwa Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu juga pelintir itu. Betul, memang Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tapi pertanyaannya, siapa yang bikin Yesus menderita? Siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang menganggap Yesus sesat? Siapa yang menganggap Yesus orang gila? Itu adalah Sanhedrin, imam besar Kayafas pada zaman itu, dan 70 anggotanya. Mereka itu dunia keagamaan. Karena Yesus bilang dia nggak diutus kepada bangsa lain. Yesus ya, dia diutus kepada domba-domba yang terhilang. Ya, jadi orang Israel itu, Yesus diutus ke situ. Ya, di Yohanes, di percakapan terakhir itu jelas kok. Ya, di Yohanes 15 apa itu ya? Atau 16. Sebelum doanya yang Yohanes 17 itu. Di situ Yesus bilang kok, aku bersaksi bahwa mereka jahat. Orang Farisi ahli Taurat, apa perlu kita baca itu? Kayaknya perlu juga ya. Waktu kita, nggak usah dulu deh ya. Pokoknya adalah itu ya. Artinya begini, dunia tidak bisa membenci orang yang bagian dari mereka. Ya, dunia akan mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya. Tapi aku dibenci oleh mereka karena, walaupun Yesus bilang mereka membenci aku tanpa alasan, sesuai dengan kesaksian Taurat mereka sendiri. Dunia membenci aku karena aku bersaksi bahwa perbuatan mereka jahat. Nah itu, perbuatan orang Farisi ahli Taurat tuh yang dagang di bait suci. Oke lah, kita masuk aja langsung ke sini lah. Karena ini waktu ini saya berharap ini tidak terlalu lama. Oke lah, kita masuk aplikasi atau mendekati kesimpulan lah ini. Ya. Saudara dan saya, kita sebagai umat pilihan Tuhan adalah saksi. Secara khusus, di zaman ini, kita diutus kepada dunia kekristenan. Sama seperti Yesus diutus kepada dunia keagamaan di zamannya Yudaisme, kita juga diutus ke dalam dunia kekristenan saat ini. Lah ya. Ya tentu bukan berarti kita tidak juga menjadi saksi bagi yang lain, tentu ya, penginjilan sebagai kita. Paulus menasihati Timotius, lakukan pekerjaan seorang penginjil, walaupun kita barangkali bukan penginjil, harus juga bersaksi. Tapi secara khusus kita bersaksi kepada dunia kekristenan saat ini. Saudara dan saya harus jelas dunia kekristenan itu apa. Ya, seorang saksi pastilah dia Tuhan nyatakan lah. Dunia kekristenan itu denominasi saat ini, bukan gereja. Nah, jangan bilang gereja, itu namanya saksi nggak setia, kecuali karena dia nggak tahu dia bagian daripada denominasi. Nah, denominasi adalah bukan gereja. Kenapa dia bukan gereja? Karena ada 3 ajaran palsu yang masuk ke dalam denominasi itu. Yang pertama, itu yang namanya Nikolaus. Niko itu artinya menaklukkan, Laos atau Leit itu kaum abang. Jadi para pemimpin denominasi cenderung menaklukkan, katakanlah bahkan mengancam juga dengan ayat-ayat perpuluhan itu.
dengan gayanya supaya kau harus tunduk sama aku. Ini otoritasku para pemimpin. Bahkan ada yang terus terang mengatakan, aku ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin di sini. Ya kalian mesti turut. Jangan mengganggu biji mata Tuhan, sebagainya lah. Menaklukkan lah istilahnya. Ya, memanfaatkan. Berikut, Ijabel. Apakah mereka itu mendapat otoritas dari Tuhan? Bukan. Otoritas itu yang benar itulah yang gereja mula-mula itu, organisme. Ketika Petrus bicara, dia sebagai hamba, sebagai tawanan roh. Tapi terjadilah otoritas Tuhan yang akhirnya menghakimi Ananias Safira. Lain dengan sekarang yang otoritas gembala sidang, otoritas Porus, otoritas inilah ini sebagainya. Itu adalah otoritas yang dirampas dari Yesus. Ingat ya, Yesus ketika dia bilang, aku akan menjadikan gerejaku, dia tidak pernah mendelegasikan otoritasnya. Yesus bilang, jangan seorang pun di antara kamu pemimpin. Artinya aku tidak akan mendelegasikan otoritasku. Akulah yang mendirikan gerejaku, akulah yang membangunnya dengan pimpinan roh. Ya, setelah dia mati bangkit dan saudara, dia turun sebagai roh memberi hayat. Akulah yang memiliki otoritas. Semuanya tawan roh. Semuanya mereka kamu saudara ya. Jangan coba-coba tangan ngatur kaki. Akulah yang akan ngatur kalian. Kira-kira begitu. Nah, Ijabel itu, kita tahu Ahab itu dia rampas suaminya, otoritas suaminya. Para pemimpin denominasi merampas otoritas Yesus. Kemudian yang ketiga, Bileam. Apa itu? Dagang. Sama seperti ahli Taurat, orang Farisi dagang di bait suci. Dagang apa yang didagangin? Iya, perkataan-perkataan itu loh. Yang dari Alkitab itu. Ya, firman itu ya udah dipalsukan, banyak lah. Karunia-karunia didagangin, ya bukan cuma itu, bahkan ya buku lah, yang kaset kalau ada dulu ya, atau souvenir semuanya didagangin. Karena kalau orang bangun organisasi dia harus dagang, kalau nggak dagang dari mana duitnya, ya. Dan kita sebagai saksi Tuhan harus mengatakan bahwa yang engkau perbuat, hai para pemimpin denominasi, yang engkau perbuat, ajaran Ijabel, Bileam, Nikolaus, itu adalah jahat. Kenapa? Karena itu dimotivasi, digerakkan oleh serigala ganas yang mencabik-cabik tubuh Kristus. Menjadi ribuan denominasi. Saat ini 5.000 yang terdaftar kelihatan. Kalau dihitung-hitung makin, barangkali 10.000 lebih kalau yang kecil-kecilnya pun dihitung. Karena perpecahan itu terus. Serigala itu terus bekerja sampai sekarang. Mencabik-cabik tubuh Kristus. Tapi gereja tetap ada. Diwakili oleh saksi-saksi yang setia. Itulah gereja. Masih ada dia. Tapi kalau dalam kitab Wahyu dia adanya di langit. Tidak bisa diketahui oleh mata jasmani. Mana sih gereja? Nggak ada. Yang dilihat dari mata jasmani itu denominasi. Supaya saudara tahu. Saudara dan saya dipanggil. Kesimpulannya lah ini ya. Untuk menjadi saksi. Saksi itu apa sih intinya? Saya udah bilang. Setia. Saksi itu bukan harus pintar. Puji Tuhan kalau bisa pintar. Saksi itu bukan harus manis lidah. Apa ya? Lidah manis. Manis lidah. Saksi itu yang utama bukan gayanya atau apa, bukan harus terkenal. Bukan itu. Saksi itu adalah harus mengulang aja. Apa yang Tuhan sudah bicara sama dia, sampaikan itu. Mau engkau dilempari batu ke, mau engkau dikucilkan ke, atau seperti Yesus ya dibunuh, enggak apa-apa. Karena yang terpenting itu setia. Para pemenang itu dipanggil, bukan hanya dipanggil, dipilih. Itu hak Tuhan. Tinggal aja setia. Puji Tuhan ya, haleluya, amin.